Halo guys, selamat sore bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Terlihat cuaca mendung-mendung, angin semilir. Ini di bulan 4, 5, 5, 6 guys tepatnya. Diperkirakan ada hujan namun hanya kiriman. Ini kita juga mengharap hujan karena posisi jagung kita yang berada di lahan hutan sudah nampak mengering, sudah nampak layu, membutuhkan yaitu air. Ini kebetulan kita di lahan padi, nampak di kejauhan adalah lahan yang siap diolah, yang beberapa kemarin kita terlihat bekas kombi namun sudah diratakan, nampak sudah rapi, sudah bersih, tinggal pengalusan ataupun penggaruan kemudian tanam. Yang sebelah kiri ini adalah lahan desa sebelah, lahan tetangga kita. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanan yaitu lahan kita. Nampak sudah terjadi finishing, sudah dilakukan aplikasi penggaruan secara mulus, bagus. Nampak di kejauhan juga seperti tambak siap tanam. Ini yang beberapa kemarin kita tayangkan yaitu awalnya kita pemakaian garu rotari yang memakai mesin Kubota, artinya rotari kecil yang pada umumnya cuma beda di bajak dan rotari. Ini nampak kemudian kita lanjutkan dengan finishing memakai garu biasa guys, garu biasa yang pada umumnya nampak tanah-tanahnya juga seperti bubur, lumer, gembur, nampak juga siap tanam, yang dimana tanam ini kita kondisikan untuk benih kecil, benih semai modern, benih semai lahan kering, atau bisa dikatakan bibit kecil gitu aja guys, yang dimana sudah lama kita lakukan, kita senang memakai, kita cocok memakai yaitu bibit kecil. Ini terlihat lahannya juga remah, gembur, mulus. Ini cocok sekali untuk bibit kecil, dimana bibit kecil ini nanti ditancapkan sedikit aja sudah nampak dalam guys, karena bibitnya kecil. Ini menghendaki struktur tanah yang lembut seperti ini, nantinya akan mudah tumbuh. Seperti pada umumnya diketahui bahwa bibit kecil ini menghendaki tanah yang gembur, juga kedalaman air juga tidak terlalu dalam, artinya macak-macak seperti ini agar tidak tenggelam, juga dikondisikan bebas hama terutama keong. Langkah yang kita lanjutkan jika di daerah Anda mungkin seperti ini kebetulan tanamnya nanti juga bareng dengan kita. Ini kondisikan seperti ini, bagusnya besok guys, tepatnya besok kita aplikasi dengan herbisida pratumbuh, artinya herbisida yang menghendaki rumput belum tumbuh, masih berupa biji-bijian ataupun ganggang-ganggang nampak di lahan yang setelah garu seperti ini. Sebagai contoh yang kita gunakan, kita juga tidak fanatik harus ini harus itu, tidak. Yang penting ditera, di label ada tulisan pratumbuh, artinya memang untuk rumput yang belum tumbuh. Kita sedia yang ada yaitu golongan merek dagang, mungkin bisa Satigul guys, ataupun Tigul, ataupun Eros Gold. Dulu kita pernah pakai Antiji, kita juga pernah pakai Logran, kita juga pernah pakai Basmi Rata, artinya sesuatu yang sudah berizin, sudah berpajak, sudah resmi. Bila diterapkan dengan cara yang betul, cara yang tepat, akan bagus juga. Kebetulan besok ini kita pemakaian yaitu adanya kita punya Tigul dari FMC, juga pratumbuh, etil piratis sulfuron, itu memang dirancang untuk pratumbuh untuk biji-bijian. Ini dalam 1 hektar nanti kita agendakan 10 tangki guys, 10 tangki 25 gram untuk 1 tangki, kemudian disemprot merata. Bila kondisi macak-macak seperti ini, semprot kasar aja nggak masalah, nanti kita agendakan untuk
Artinya yang disemprot adalah tanah. Jadi seperti kita menyapu lantai, larik-larik rata, biar biji-biji rumput yang ada di tanah terkendali dengan etil pirazosulfuron ataupun dengan merek dagang Tigul. Bisa kita campur dengan Fentin asetat untuk berbahan keong. Bagusnya Fentin asetat karena Fentin asetat ini kontak langsung terasa, langsung terdampak. Besok aplikasi sore mungkin sudah terlihat stres, ngeleleh guys, terus kemudian mati karena besoknya tanam. Dikhawatirkan jika tidak dikendalikan, keong ini akan memakan bibit kita yang kecil, karena bibit yang kecil ini kondisinya masih empuk, masih enak dimakan untuk golongan siput ataupun keong. Nampak di kejauhan ini sudah siap. Besok kita lakukan aplikasi Tigul dan Fentin asetat dengan merek dagang anti keong. Alangkah bagus. Kemudian tips selanjutnya yaitu nampak kita bergeser ke sebelah kiri. Ini adalah pematang. Pematang ini nantinya kita semprot tunggal aja dengan golongan peritroid, bisa sumo, bisa matador, bisa sipermetrin yang 200 SC, artinya golongan trin peritroid. Gunakan 100 mili guys untuk bagusnya. 100 mili ini satu tangki, kemudian semprot kiri kanan dalam radius 1 meter. Kiri ini 1 meter, kanan ini 1 meter. Juga yang disemprot pematangnya ini antisipasi untuk salah satu pencegahan hama berupa cuyu atau kepiting, atau bisa juga untuk orong-orong. Artinya orong-orong dan cuyu ini biasanya berada di tepi kiri kanan untuk pematang, yang kita berada di tengah-tengah ini X untuk seluruh pematang. Kita agendakan 2 orang besok semua menyemprot Tigul dan anti keong. Kemudian selanjutnya kita agendakan untuk semprot pematangnya memakai golongan peritroid. Kita agendakan ada Marcis, Deltametrin juga satu golongan peritroid. Doni juga bisa, matador, sidador, sumo bisa, aneka golongan peritroid. Kita bergeser kembali ke lahan guys. Ini sudah mendung, ini menjelang sore kita pulang dari toko untuk mereview, mengecek lahan kita. Nampak seperti ini. Itu adalah tips, yaitu perawatan aplikasi pencegahan rumput, pencegahan kepiting tanah, orong-orong, juga keong. Artinya memang butuh waktu persiapan sebelum tanam. Saat terjadi ler-leran seperti ini, bahasa Jawanya, agendakan, wajibkan, yaitu aplikasi untuk rumput, keong, dan orong-orong. Kita sambil jalan ke sepeda motor, kita review sebelah kiri. Sebelah kiri ini milik tetangga. Ini kita kondisikan karena sebelah kiri ini memakai bibit besar guys, artinya bibit yang dautan. Di bawah pohon mangga itu ada hijauan. Tanamnya sampai ujung sana mungkin selisih 1 minggu. Ini tepat sekali. Media tanam yang kita gunakan bibit kecil harus mendahului 1 minggu lebih dulu dibanding yang model cabutan. Itu dikarenakan nanti yang bibit cabutan sebelah kiri ini, karena kemungkinan tua di media persamaannya, juga ada pupuknya, akhirnya benih ini bila ditanam nanti akan tua duluan bila dibandingkan dengan milik kita yang sebelah kanan ini menggunakan bibit kecil. Bibit kecil ini istilahnya dipotong 1 minggu guys cara ngitungnya. Maka dari itu kita dahulukan 1 minggu lebih awal dibandingkan bibit cabutan. Itu dikarenakan karena tidak menancap di tanah, kemungkinan seperti itu, karena bibit kecil ini memakai media tanah juga sebenarnya, karena dilapisi dengan terpal atau gimana.
Dengan keuntungannya yaitu nanti anakan yang milik kita sebelah kanan ini lebih banyak, adaptasi akar juga lebih tinggi, tidak ada stres, langsung hidup, langsung beranak, berumpun, memaksimalkan untuk hasil-hasil yang lebih bagus. Kita sudah 4 tahun menerapkan ini, maka dari itu bibit kecil itu tipsnya yaitu yang jelas kondisikan rumput, atasi rumput mulai saat ini, setelah garu ini sampai nanti umur 15 hari guys. Jangan dilakukan aplikasi pupuk atau aplikasi apapun, cukup kita berantas. Untuk rumputnya nanti kita agendakan 3 hari sekali, wajibnya 10 di angka 10 harus disemprot 3 kali dengan menggunakan pratumbuh. Nanti setelah aplikasi 2-3 kita agendakan dengan basmi rata, di mana ada awal purna tumbuh dan pratumbuh. Artinya awal berarti ada yang kecambah kecil-kecil bisa dikendalikan, berbeda dengan Eros Gold dan Tigol ini memang dirancang untuk awal biji belum tumbuh. Nanti kita kondisikan Tigol bersama obat keong, yang kedua nanti kita basmi rata, yang ketiga yaitu basmi rata. Nampak seperti ini di lahan kita, mulai ujung tiang sampai ujung sana luasan 1 hektar. Mungkin yang terpenting adalah contoh ler-leran, contoh finishing garu seperti ini, agendakan langsung disemprot dengan berbasis pratumbuh, obat keong, dan juga obat horong-horong. Kurang lebih gitu guys cara singkatnya. Nanti kita review lagi, insya Allah besok bila kita ada waktu kita tunjukkan herbisida Tigol, anti keongnya, juga golongan Lambda-Zeolotrin ataupun Pyrethroid untuk orang-orang dan kepiting. Kurang lebih gitu guys, terima kasih.